jamah anakmu, serta ampunilah. Lenyapkan kerisauanku, berilah kedamaianmu, dan hidup berserah. Murid-Mu taat mendengar panggilan kasih-Mu. Jadikan aku pun sedar mengikut-Mu dengan benar dan beriman teguh. Betapa suci dan teduh, betapa hikmatnya ketika Yesus bertelut esa denganmu, Allahku, di damai yang bakal. Bacaan Alkitab hari ini, Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tema renungan pada pagi hari ini adalah sepadan dengan panggilan. Nas yang mendasarinya dari Efesus 4 ayat 1. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Selamat untuk pencapaian yang luar biasa. Ini sepadan dengan semua usahamu. Ucapan ini biasa disampaikan kepada seseorang yang mencapai hasil luar biasa dengan usaha yang juga luar biasa. Sebuah pujian, sepadan. Penulis surat Efesus mengingatkan agar orang-orang Kristen di kota Efesus juga memiliki cara hidup yang sepadan dengan panggilan mereka. Kekristenan dihayati sebagai panggilan, bukan hasil usaha. Bukan hasil usaha seseorang sebagai panggilan, maka setiap orang yang menjadi Kristen adalah orang-orang yang hidup di dalam anugerah Allah. Karena itu, setiap orang Kristen perlu memperhatikan bagaimana mereka hidup. Orang Kristen dipanggil untuk menjalani kehidupan yang menunjukkan kerendah hatian, kelemah lembutan, kesabaran, kesediaan saling membantu, dan diikat oleh damai sejahtera. Secara sederhana, panggilan menjadi orang Kristen adalah untuk menjadi satu tubuh. Kesatu tubuhan ini sekaligus menjadi penanda bahwa Allah yang memanggil setiap orang untuk menerima anugerahnya adalah Allah semua orang. Melalui teks Alkitab hari ini, kita diajak untuk memeriksa seluruh pola hidup kekristenan yang sudah
yang sedang dan yang akan kita jalani. Apakah orang Kristen di Indonesia sudah menunjukkan kesatuan dalam keragaman? Atau sebaliknya, keragaman dikedepankan sedemikian rupa sehingga yang muncul adalah perpecahan alih-alih kesatuan? Bila ini yang muncul, sepadankah ini dengan panggilan? Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk melanjutkan kehidupan. Pada malam hari ini ya Tuhan, secara khusus kami berdoa syafaat buat tiap keluarga, baik itu di Jemaat GKI Perumnas maupun GKI Bajem Kota Bumi, yang mungkin saat ini tengah mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan juga mau menolong mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi pribadi lepas pribadi, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan ini selalu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang selalu hadir hari lepas hari. Saat ini kami juga mau berdoa untuk harapan dan cita-cita kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti isi hati kami. Kami percayakan segala harapan dan cita-cita kami hanya kepadamu. Bimbinglah kami dalam menggapainya, karena kami sadar segala sesuatu yang baik bagi kami hanya ada di tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang berjuang melawan sakitnya. Kami percaya Engkau akan membantu dan menolong, serta memberi kesembuhan kepada dirinya. Berkati jugalah dokter, perawat, keluarga, serta obat-obatan yang saat ini mereka minum. Agar melalui perantaraan merekalah, tangan-Mu bekerja dan membawa kesembuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, Perumnas dan Bajem Kota Bumi. Berkatilah kami, para jemaat-Mu Bapa, agar semakin giat, tekun, dan setia melayani-Mu dan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati dan tanpa paksaan. Ketuklah hati mereka yang sempat berhenti karena sesuatu hal, agar dapat kembali bersama kami untuk memuji nama-Mu, menyembah-Mu, dan menjadi pelayan-Mu yang setia. Kami juga berdoa untuk program kerja yang telah kami bentuk dan susun. Berkatilah agar segala upaya yang telah kami persiapkan dapat berguna bagi kerajaan-Mu dan sesama kami manusia. Berikanlah kelancaran dalam rencana-rencana kami, Bapa, dalam membangun kehidupan bergereja yang lebih baik. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja kami, khususnya di bagian multimedia, dalam mempersiapkan ibadah hybrid, on-site sekaligus online di GKI Perumnas, atau yang hanya on-site saja di GKI Bajem Kota Bumi. Berkatilah mereka satu persatu, Bapa, agar apa yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu yang kudus, kami berdoa. Ya Allah yang baik, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon bimbing dan sertai Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri di berbagai bidang hingga pemimpin di tingkat daerah agar bisa melayani rakyat Indonesia dengan rela dan sepenuh hati. Tolong berkati pemerintah negara Indonesia ini agar rakyat Indonesia bisa mendapatkan keadilan dan kesejahteraan, baik bidang pendidikan dan ekonomi yang merata dari ujung barat hingga timur Indonesia, agar Indonesia bisa menjadi negara yang besar dan kuat di mata dunia. Kami juga mau berdoa bagi pandemi COVID-19 di Indonesia. Berkati para tenaga kesehatan yang telah merelakan hidupnya untuk melayani rakyat Indonesia, untuk memberikan vaksin dosis pertama hingga booster,
sehingga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa berakhir. Dan kami juga mau berdoa bagi bencana alam, baik banjir, gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya yang telah terjadi, agar perlahan-lahan bisa reda dan masyarakat sekitarnya boleh mawas diri sehingga mereka bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan rasa aman. Inilah doa syafaat kami. Kami menaikkan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhanku, tenangkanlah